semuanya, nama saya Leonardus Andika Bramasta. Saya mahasiswa semester 2 Stikes Patirape, program transfer Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan perawatan di rumah pasca tindakan kateterisasi dan angioplasti melalui akses femoralis. Hal-hal yang harus diperhatikan pasca tindakan kateterisasi dan angioplasti akses femoralis itu adalah ada 4 poin. Yang pertama, minum obat. Yang kedua, kebersihan diri. Yang ketiga, aktivitas, terutama pada lipat paha. Dan yang keempat adalah kondisi emergensi. Untuk poin pertama adalah minum obat. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam poin minum obat. Yang pertama, minum seluruh obat yang diberikan oleh dokter, kecuali jika ada obat yang diberikan oleh dokter. Yang kedua, minum obat secara teratur, tidak boleh putus atau berhenti sendiri tanpa sepengetahuan dokter. Selanjutnya ada obat yang diminum adalah anti-patelet atau anti penjendalan. Harus diminum rutin, tidak boleh putus. Tujuannya untuk menghindari penjendalan di area korner lain ataupun di tempat pemasangan ring yang sudah dilakukan pemasangan. Selanjutnya yang terakhir, jika berobat ke dokter lain dan harus ada obat yang dihentikan, sebaiknya konsultasikan dahulu ke dokter yang memasang ring. Untuk poin yang kedua adalah kebersihan diri. Di sini yang ditekankan ada 3. Yang pertama, bersihkan daerah sekitar balutan dengan menggunakan sabun dan keringkan dengan menggunakan tisu atau handuk bersih. Kedua, jaga balutan luka agar tetap kering dan bersih. Setelah 24 jam, balutan boleh diganti dengan plester biasa atau Hansaplast. Kemudian yang ketiga, hindari berendam dengan air panas selama 5-7 hari ke depan. Poin yang ketiga adalah aktivitas. Di sini yang harus diperhatikan adalah aktivitas pada lipat paha. Yang pertama, hindari aktivitas berat dengan beban lebih dari 5 kg. Selanjutnya, jangan membungkuk atau menekuk kaki terlalu lama, termasuk pada saat buang air besar. Jangan jongkok terlalu lama. Hindari aktivitas yang menggunakan posisi jongkok. Batasi penggunaan tangga atau naik turun tangga. Hindari olahraga berat seperti lari, bersepeda, dan renang. Hindari duduk terlalu lama. Kapan boleh beraktivitas kembali? Setelah 7 hari ke depan, boleh beraktivitas kembali seperti biasa, kecuali ada larangan dari dokter. Kemudian yang terakhir adalah kondisi emergensi. Di sini yang harus diperhatikan jika terjadi hal-hal yang saya sebutkan, harus segera ke fasilitas kesehatan terdekat. Yang pertama, perdarahan di luka tusukan. Jika terjadi perdarahan, ditekan dengan kain bersih selama 10 menit. Jika tidak berhenti, harus segera periksa. Yang kedua, terdapat memar atau kebiruan yang semakin lama semakin melebar. Yang ketiga, terdapat tanda-tanda infeksi, yaitu demam, nyeri, bengkak, teraba panas pada daerah tusukan. Yang keempat, adanya rasa nyeri yang hebat di area tusukan, disertai dengan kesemutan, baal di ujung-ujung jari, area di mana terdapat penusukan. Kelima, terdapat lebam, besar, dan berdenyut. Jika berdenyut tidak boleh dilakukan penekanan. Kemudian yang keenam, adanya nyeri dada ulang. Setelah diberi obat nitrat tidak berkurang, berarti harus segera ke rumah sakit. Ketujuh, adanya kemerahan dan rasa gatal pada kulit. Kedelapan dan kesembilan, frekuensi atau jumlah kencing dalam waktu 24 jam menurun drastis. Kencingnya keruh, berbusa, disertai kedua kaki bengkak, dan ada keluhan sesak nafas. Harus segera periksa ke rumah sakit. Demikian informasi yang saya berikan mengenai perawatan di rumah pasca tindakan kateterisasi dan angioplasti melalui akses femoralis. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.